Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sahabat sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tak kurang suatu apapun. Oke sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman mengenai pembuatan mall yang gagal. Bagaimana ciri-ciri dan penyebabnya sehingga gagal. Dan sebelumnya pada tayangan ini kita saksikan terlebih dahulu mengenai pembuatan beberapa mall yang berhasil. Mall dikatakan berhasil apabila proses fermentasinya berjalan dengan baik atau terurai dengan baik, yaitu terdapat benang-benang putih pada permukaannya. Selain itu tercium aroma seperti tape atau manis-manis asam. Agar proses fermentasi berjalan dengan baik, maka harus lengkap bahan-bahan pembuatannya. Di antaranya yang pertama yaitu karbohidrat, seperti air cucian beras, nasi basi, singkong, dan lain-lain. Kemudian gula atau glukosa bisa kita dapat dari gula merah, gula pasir, atau molase. Berikutnya terdapat mikroorganisme sebagai bioaktivator yang dapat kita peroleh dari E4, MOL, dan lain-lain. Dan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, kita bisa membeli komposisi E4, gula, dan air dengan E4-nya sekitar 10 cc atau 10 ml. Gula glukosa 1 sendok makan 16 gram atau setara dengan 10 cm3 dengan kerapatan 1,6 gram per cm3. Untuk konversi 1 sendok makan dapat kita lihat dari tayangan ini. Mula-mula skala 0, berat cawan kosong yaitu 6 gram. Setelah dimasukkan 1 sendok makan gula pasir, beratnya menjadi 22 gram. Sehingga berat bersih dari gula pasir 22 dikurangi 6 menjadi 16 gram. Selanjutnya komposisi air sebanyak 1 liter atau 1000 cm3, sehingga ketiga bahan ini perbandingannya 1:1:100. Setelah itu ketiga bahan di atas dimasukkan dalam bahan organik hingga kadar airnya mencapai 60%. Pada prinsipnya, proses fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada satu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Dalam prosesnya dibutuhkan starter atau bioaktivator sebagai mikroba untuk menghasilkan metabolit primer dan metabolit sekunder yang akan ditumbuhkan dalam substrat. Reaksi kimia dalam proses fermentasi. Ada beberapa reaksi fermentasi. Yang pertama fermentasi alkohol, yaitu gula C6H12O6 ditambah enzim dari mikroorganisme. Hasilnya senyawa alkohol ditambah gas karbon dioksida dan energi. Kemudian ada fermentasi asam laktat, yaitu gula C6H12O6 ditambah enzim dari mikroorganisme. Hasilnya senyawa asam laktat ditambah energi. Pada dasarnya proses fermentasi akan menghasilkan dua hal pokok. Yang pertama metabolit primer yang terdiri dari karbohidrat, lemak, protein, vitamin, enzim, asam laktat, asam amino, asam sitrat, dan lain-lain. Kesemua komponen ini berfungsi untuk pertumbuhan tanaman. Kemudian hasil yang kedua yaitu metabolit sekunder yang meliputi antibiotik, artropin, alkaloid, steroid, terpenoid, dan lain-lain yang berfungsi sebagai pertahanan tanaman. Apabila kita memperoleh hasil fermentasi yang tidak bagus atau gagal, maka ciri-cirinya diantaranya adalah terciumnya bau gas amonia atau bau got yang busuk, warna berubah menjadi coklat gelap atau hitam, tidak mengeluarkan gas atau soda, dapat dikerumuni serangga atau lalat. Sedangkan penyebab hasil fermentasi gagal diantaranya adalah substrat atau medium tidak bersih, yaitu terkontaminasi bahan kimia atau mikroorganisme yang tidak dikehendaki. Penyebab selanjutnya yaitu pH terlalu asam, dan pH yang baik untuk bakteri itu antara 4,5 sampai 5,5.
Secara ilmiah, semakin lama fermentasi maka total asam yang dihasilkan akan semakin tinggi. Hal ini disebabkan semakin banyak waktu yang tersedia bagi bakteri asam laktat untuk merombak nutrisi yang terkandung dalam substrat, sehingga memungkinkan terakumulasinya asam-asam organik seperti asam laktat dalam jumlah yang lebih besar, sebagaimana reaksi fermentasi yang telah ditayangkan sebelumnya. Berikutnya, suhu fermentasi tidak stabil, yaitu terkena panas atau sinar matahari langsung atau terguyur hujan. Dalam proses fermentasi, suhu dikendalikan antara 40-45 derajat Celcius untuk menciptakan habitat yang baik bagi perkembangan mikroorganisme. Oleh karena itu, media fermentasi sebaiknya diletakkan pada tempat yang tidak menyebabkan perubahan suhu secara drastis. Penyebab berikutnya yaitu waktu fermentasi. Fermentasi yang terlalu singkat menyebabkan pertumbuhan bakteri asam laktat tidak optimal dan jumlah populasinya kurang. Sebaliknya, fermentasi yang terlalu lama akan menghasilkan rasa yang terlalu asam, sehingga jumlah populasi bakteri asam laktat menurun seiring habisnya nutrisi atau energi pada substrat. Selain itu, terakumulasinya metabolit yang bersifat racun. Berdasarkan pengalaman, untuk fermentasi bahan organik yang bersifat cair seperti air hujan beras, air kelapa, dan bahan yang cepat terurai, lama fermentasi bisa kurang dari 10 hari. Sebaliknya, untuk bahan organik yang bersifat padat seperti limbah sayur, buah, dan lain-lain, membutuhkan waktu fermentasi 14 hari atau lebih. Perbedaan waktu fermentasi sangat berkaitan dengan kadar unsur hara yang terbentuk, khususnya nitrogen, fosfor, kalium, karbon, dan sebagainya. Selain itu, kandungan gula sebagai makanan mikroorganisme semakin berkurang. Dengan demikian, kita harus mencatat kapan saat kita memulai fermentasi dan kapan selesainya. Pada video selanjutnya kita akan buat apakah mol yang gagal ini masih dapat diolah lagi yang selanjutnya untuk diaplikasikan pada tanaman atau tidak. Oke, demikian ulasan singkat dari Aan Organik mengenai ciri penyebab mol gagal. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.